الحمد لله الذي جعل وجل القلوب من حقيقة إيمان المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita kepada ujung dari 10 hari pertama Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari yang paling baik sepanjang tahun dibandingkan dengan 10 hari terakhir dari Ramadan. Ulama menyatakan bahwa 10 hari pertama dari Dzulhijjah min afdalil ayyam 'alal itlaq. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita harus semakin memiliki rasa takut yang terus-menerus kepada Allah. Kita semakin kokoh melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya, dan semakin qanaah terhadap rizki yang Allah bagikan kepada kita, dan semakin kuat untuk menyiapkan bekal setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah menyebutkan ada mukmin hakiki, ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah mukmin-mukmin hakiki. Siapa sebenarnya mukmin hakiki? Kita termasuk mana nanti? Apakah mukmin hakiki atau yang belum? Seperti di dalam surat Al-Hujurat disebutkan ketika orang-orang Badui berkata kepada Rasul, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui berkata kepada Rasul, kami telah mukmin. Tetapi diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalau kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kami baru muslim. Artinya ada tingkatan. Ketika seorang sahabat Al-Harith bin Malik Al-Ansari lewat di hadapan Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasul, kaifa asbahta ya Harith? Bagaimana kamu pagi ini, dalam keadaan bagaimana? Harith menjawab, asbahtu mu'minan haqqan. Kami pagi hari dalam keadaan mukmin haqqan. Faqala Nabi, undur ma taqul. Coba perhatikan apa yang kau katakan. Inna likulli syai'in haqiqah. Segala sesuatu itu punya hakikat. Ma haqiqatu imanika? Apa hakikat imanmu itu? Haris menjawab, azafat nafsi 'anid dunya. Sahartu laili wa azma'tu nahari wa ka'anna 'arsya rabbi zahiran barisan wa ka'anni ra'aitu ahlal jannati yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru anna ahlan nari yatadawuna minal ju'. Apa maknanya?
Apakah hakikat iman? Bahwa jiwaku tidak cenderung kepada dunia. Siangku untuk aku menjadi dahaga karena puasa. Sedang malamku aku senantiasa tidak tidur karena banyak tilawah. Seakan-akan arsy Allah terlihat nyata. Dan seakan-akan aku melihat orang-orang ahli surga itu. Mereka saling menziarahi. Saling silaturahim di dalamnya. Dan aku seakan-akan melihat penduduk neraka dalam keadaan kelaparan yang luar biasa. Apa kata Rasul? Arafta falzam. Arafta falzam. Arafta falzam. 3 kali. Kau tahu hakikat imanmu, maka tetaplah begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam surat Fatir, mukmin itu ada 3 tingkatan. Ada faminhum zalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairat. Ada 3 tingkatan. Zalimul nafsi, mukmin yang masih kadang-kadang bermaksiat. Yang kedua, mukmin dia lurus, tidak bermaksiat, tetapi tidak bersegera kepada kebajikan. Ketika diajak untuk berkorban, tenang-tenang saja. Ketika diajak untuk kebaikan, tidak bersegera. Kemudian yang ketiga, sabiqun bil khairat, yaitu mukmin yang kalau masalah kebaikan, sabiqun bil khairat, senantiasa paling dulu mengikuti perintah Allah, fastabiqul khairat. Maka ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal tentang mukmin yang sesungguhnya siapa? Ada beberapa ayat. Sekarang dari surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Itu menegaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah mukmin itu hanya dibatasi. Innama, kalau ahli balaghah menjelaskan bahwa ini adalah adatul hasr yang membatasi mukmin yang sesungguhnya hanyalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hatinya karena betapa banyak nikmat Allah yang kita dapat. Tapi kemudian kita kurang bersyukur. Ibadah kita sangat sedikit. Bergetar, takut. Bagaimana murka Allah. Ketika sholat kita saja tidak khusyuk. Sholat kita di hadapan Allah. Berkata wajjahtu wajhi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati. Aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Hakikatnya mana? Sehingga bergetar ketika disebut Allah. Karena apa yang ada pada kita sangat kurang. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah yang dibacakan, bertambah keimanannya. Ketika dijelaskan bagaimana fungsi ginjal yang luar biasa. Bagaimana fungsi jantung yang luar biasa. Memompa darah sampai ke semua pembuluh darah. Ratusan kilo kalau dipanjangkan. Kemudian bertambah keimanan. Idza tuliyat 'alaihim ayatullah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka mukmin-mukmin yang hanya pasrah kepada Allah. Setelah usaha maksimal, diserahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Mereka yang senantiasa menegakkan sholat. Menegakkan sholat bukanlah menunaikan sholat saja. Tapi menegakkan bagaimana syarat rukunnya tegak. Di dalam sholatnya. Bahkan setelah sholat pun tetap sholatnya tegak. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan melarang pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Sehingga tidak mungkin untuk bermaksiat.
Seorang yang sholatnya benar, tidak mungkin dia akan melakukan kemaksiatan. Kecuali tadi zalimul nafsi. Mukmin yang menzalimi dirinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka bersegera senantiasa menginfakkan sebagian daripada yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hal inilah yang disebutkan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ini adalah mukmin yang hak, mukmin hakiki. Yang sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan surga yang bertingkat-tingkat. Mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratu, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, rizki yang mulia, yaitu rizki di surga yang luar biasa. Mukmin hakiki mendapatkan ini. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, kita perlu berusaha bagaimana minimal 5 hal ini. Ketika disebutkan nama Allah, kita bergetar karena merasa kita kurang bersyukur kepada Allah. Ketika disebutkan ayat-ayat tanda kebesaran Allah, ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah, disebutkan akan menambah keimanan kita. Ketika sholat kita tegak, kita tawakal, dan senantiasa menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kata-kata senantiasa, yunfiqun, itu adalah selalu kebiasaan untuk berinfak. Inilah yang disebut sebagai mukminun haqqan. Walaupun ada di dalam surat Al-Hujurat ditegaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan di dalam keimanannya. Dikuatkan, wajahadu bi amwalihim fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun bi amwalihim jahidun. Berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Sabiqun bil khairat. Mereka yang senantiasa bersegera untuk berbuat baik, mereka lah mukminun haqqan. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin wa zumratul mu'minin, marilah kita lihat bagaimana kondisi kita. Mudah-mudahan terus untuk meningkat menjadi mukmin haqqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dawalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua kita mengharap kepada Allah dengan khusyuk, memohon pertama agar dosa kita yang sangat banyak dan dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam semuanya, mudah-mudahan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon kepada Allah diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menetapi sebagai mukmin hakiki dengan ciri-cirinya yang ada
di dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang ketiga, kita mohon agar Allah senantiasa membimbing rakyat Indonesia menuju kepada ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر وأقم الصلاة